اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم اجعلنا وأهلنا من أهلك وخاصتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di waktu yang berbeda. Kalau sebelumnya kita bertemu setelah salat subuh, maka di akhir bulan ini kita bertemu setelah salat maghrib dalam kajian yang berbeda insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada umatnya. Bukan hanya menerima wahyu, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Al-Qur'an ini kepada umatnya, kepada sahabat sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak mengucapkan kecuali atas izin Allah dan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara atau mengucapkan satu perkataan atas keinginan hawa nafsunya, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan baik. Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana melaksanakan sholat dengan baik. Rasul mengajarkan kita bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan kita, keluarga kita dan juga masyarakat kita. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung akhlaknya, yang teladannya diikuti oleh umat sepanjang masa. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai kajian tafsir Al-Quran dan juga tadabbur Al-Quran. Tidak hanya sekedar tafsir, tapi juga mentadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Tidakkah mereka mentadabburi ayat-ayat Al-Quran? Walau kana min ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kalau seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, maka pasti engkau akan mendapatkan banyak perselisihan, banyak pertentangan dalam ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran itu bukan buatan Muhammad, adalah wahyu dari Allah. Sebanyak 6.300 sekian ayat, tidak ada satupun yang saling bertentangan. Berbeda dengan pasal-pasal yang dibuat oleh manusia atau undang-undang yang dibuat oleh manusia. Maka hendaknya kita membaca Al-Quran itu memahami ayat-ayatnya, karena dari pemahaman itulah akan lahir tadabbur, merenungi apa yang kita baca. Salat yang paling nikmat itu Bapak dimuliakan Allah adalah salat yang apabila ayat-ayat yang kita baca itu kita pahami, kita resapi, kita renungi. Setiap kalimat yang ada dalam Al-Quran itu kita hayati, kita resapi. Terlebih adalah surah Al-Fatihah yang disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Artinya
semua isi Al-Quran itu terangkum dalam surah Al-Fatihah. Al-Quran berbicara tentang tauhid. Al-Quran berbicara tentang ibadah. Al-Quran mengisahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Al-Quran berbicara tentang kelompok manusia yang Allah ridha terhadap mereka, dan juga kelompok manusia yang Allah murka terhadap mereka. Dan ini semua dirangkum dalam surah Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah Allah kenalkan siapa sesungguhnya dirinya. Maka sekiannya langkah awal kita untuk memahami kandungan Al-Quran ini adalah memahami surah Al-Fatihah terlebih dahulu, yang insyaallah setiap hari kita baca. Minimal 17 kali kita baca dalam sehari semalam, itu minimal. Maksimalnya wallahu a'lam. Ya, berapa yang sanggup kita baca soal Al-Fatihah. Maka jemaah dengan Allah, insyaallah malam ini sebelum kita memasuki pembahasan surah Al-Fatihah, ada lebih baiknya kita pahami dulu ya, apa yang dimaksud dengan tafsir Al-Quran, apa yang dimaksud dengan ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, sehingga nanti ketika kita melangkah pada ayat-ayat dan surah-surah yang akan kita kaji bersama, kita memahami landasannya. Ada yang disebut dengan ilmu tafsir, ada juga yang disebut dengan ilmu Al-Quran. Apa perbedaan keduanya? Ilmu tafsir itu adalah bagian daripada ilmu Al-Quran. Artinya induknya ilmu tafsir adalah ilmu Al-Quran. Apa ilmu Al-Quran itu? Ilmu Al-Quran itu adalah ilmu yang mencakup seluruh pembahasan tentang Al-Quran. Pembahasan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran, pembahasan Makkiyah Madaniyah, pembahasan nasikh mansukh, pembahasan qiraat, cara membaca Al-Quran, ilmu Al-Quran ya. I'jaz Al-Quran, pembahasan tentang kemu'jizatan Al-Quran. Kemudian penulisan mushaf Al-Quran, dan juga di antaranya adalah tafsir dan ta'wil. Jadi tafsir dan ta'wil ini adalah bagian daripada ilmu Al-Quran. Tidak mungkin seseorang bisa menjadi mufassir ya, kalau dia tidak memahami nasikh mansukh, kalau dia tidak memahami khas dan am, apalagi kalau dia tidak memahami bahasa Arab. Tidak mungkin dia bisa menjadi seorang mufassir Al-Quran. Tidak mungkin seorang bisa menjadi mufassir Al-Quran kalau dia tidak menghafal Al-Quran. Tidak ada mufassir yang tidak menghafal Al-Quran. Kenapa kita harus tahu nasikh mansukh? Kenapa kita harus tahu ilmu Al-Quran? Karena di dalam ilmu Al-Quran, kenapa kita harus mengetahui ilmu Al-Quran sebelum menafsirkan Al-Quran? Karena dalam ilmu Al-Quran itu kita akan memahami hal-hal yang erat kaitannya dengan tafsir. Misalnya nasikh mansukh, ayat yang secara hukum dia dihapus, tidak berlaku. Ada banyak macam nasikh mansukh. Ayat Al-Quran ayat Al-Quran dihapus oleh Allah. Artinya hukumnya juga tidak berlaku lagi. Tapi ada ayat Al-Quran masih kita baca sampai hari ini, tapi hukumnya tidak berlaku. Artinya tidak semua ayat Al-Quran itu bisa diamalkan. Kira-kira betul bahasanya dalam tanda kutip ya. Ada ayat Al-Quran, dia masih kita baca sampai hari ini,
tapi hukumnya tidak berlaku. Hukumnya sudah dinasakh oleh ayat yang datang berikutnya pada masa turunnya ayat Al-Quran ini. Contoh misalnya, salah satu contohnya, ada ayat yang menerangkan tentang apabila orang wanita berzina, maka apa hukumnya? Apa hukumnya, Pak? Dirajam kalau sudah menikah, dicambuk kalau belum menikah. Gitu kan? Itu hukum yang datang pada ayat pada surah An-Nur, di awal surah An-Nur. Tapi dulu sebelum awal surah An-Nur ini turun, karena sebab bagian daripada hadisul ifki, sebelum surah An-Nur, permulaan surah An-Nur ini turun yang menerangkan tentang hukum mereka yang berzina, baik muhsan maupun ghairu muhsan, baik yang sudah menikah maupun belum menikah. Ada ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hukum wanita yang berzina adalah dikurung di dalam rumah sampai mati. Dan ayat itu masih ada, tertera dalam mushaf, tapi hukumnya tidak berlaku. Makanya seorang mufassir itu mesti memahami hukum nasikh mansukh. Seorang mufti, apalagi seorang mufti, nanti kalau ada orang yang berzina, nanti landasan hukumnya ada ayat ini, yang ada di surah An-Nisa. Turun surah An-Nur yang bagian pertama surah An-Nur yang menerangkan tentang hukum mereka yang berzina. Artinya mereka yang berzina tidak lagi hukumannya adalah dikurung di rumah sampai mati, tidak, tapi diganti dengan hukum dicambuk bagi mereka yang belum menikah. Bagi mereka yang sudah menikah dirajam. Dirajam itu badannya ditanam, kemudian kepalanya diletakkan, kira-kira begitu. Nah, hukum bagi mereka yang berzina setelah menikah. Nah, ini kaitannya kenapa mempelajari seorang mufassir atau mempelajari tafsir itu juga harus memahami ilmu Al-Quran, karena tafsir itu adalah bagian daripada ilmu Al-Quran. Dan berkata Allah Subhanahu wa taala, apa beda antara tafsir dan takwil? Nah, sering kita dengar tafsir dan takwil. Tafsir itu adalah menjelaskan tentang asal katanya fassara yufassiru tafsiran, artinya menjelaskan secara bahasa atau menyingkap sesuatu yang tersembunyi. Tafsir secara bahasa. Adapun takwil adalah akar katanya awwala, bermakna mengembalikan ke asal atau makna awal. Perbedaannya adalah kalau tafsir itu menjelaskan makna yang jelas dan tegas dari satu kata atau dari satu ayat. Tapi kalau takwil itu biasanya adalah menjelaskan makna yang tidak langsung atau secara implisit. Terkadang takwil itu membutuhkan ijtihad, dan umumnya para ulama menggunakan takwil ini pada ayat-ayat mutasyabihat. Yadullah fawqa aydihi. Tangan Allah di atas tangan mereka. Apa takwilnya itu? Tidak mungkin Allah disamakan dengan makhluknya. Maka untuk memahami makna yang terkandung dalam ayat ini, maka para ulama menggunakan takwil. Alif Lam Mim, Taha,
Qaf, Nun. Apa maknanya? Kalau kita lihat tafsir bahasa Indonesia, apa maknanya? Hanya Allah yang tahu. Ya? Tidak boleh satu ayat Al-Quran itu turun tanpa bisa dipahami oleh manusia. Kalau ada ayat Al-Quran yang Allah turunkan, tujuannya adalah untuk menjadi hidayah bagi manusia, petunjuk manusia bagi manusia, tapi ayat itu tidak dipahami oleh manusia, maka fungsi Al-Quran sebagai hidayah tidak kesampaian. Oleh sebab itu mesti ayat-ayat yang ada di awal surah, beberapa surah yang disebut dengan al-huruf al-muqatta'ah, ya, huruf yang terputus-putus, mesti punya makna dia. Meskipun terjemahan bahasa Indonesianya hanya Allah yang tahu. Kalau hanya Allah yang tahu, untuk apa Allah turunkan ayat itu? Ya, logika kan begitu kan? Logikanya begitu. Untuk apa Allah turunkan ayat itu? Makanya para ulama menggunakan takwil untuk memahami makna ayat ini. Alif Lam Mim Nun. Itu mungkin kita biasa mengucapkannya, tapi bagi orang Arab ketika wahyu itu turun, ya, itu sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Toha yang sering kita dengar, Toha kan? Toha yang menjadikan Umar bin Khattab itu masuk Islam. Terkesima Umar bin Khattab mendengarkan ayat ini dari adik perempuannya. Toha ma anzalna alaikal Qur'an illa litaskura. Belum pernah ada satu pun sastrawan Arab pada masa itu, ahli bahasa pada masa itu, yang mampu membuat kalimat satu huruf tapi menakjubkan, tidak terfikir oleh mereka. Nah, dari sini kita memahami bahwa ayat-ayat ini pasti punya makna di belakangnya, pasti punya murad di belakangnya. Kenapa demikian? Karena orang Arab ketika itu terkesima ketika mendengarnya. Jadi kalau sesuatu yang dibaca kemudian menjadikan orang lain takjub, berarti dia memahami, dia paham itu, dia paham makna di balik itu. Makanya para ulama menggunakan takwil dalam memahami makna ayat. Meskipun banyak perbedaan di kalangan para ulama dalam hal ini. Jadi takwil itu adalah menyingkap makna ayat yang secara implisit, dan lebih banyak digunakan dalam ijtihad atau pendekatan rasional atau tafsir bil wahyi. Tapi kalau tafsir itu dia riwayatnya dia mengandalkan riwayat yang sahih. Itu tafsir. Beda dengan takwil. Contoh misalnya arti kata asliyah, maka tafsirnya adalah menahan diri dari makan dan minum. Al-Arsh, apa itu Al-Arsh? Tidak dipahami maknanya, ditakwilkan. Takwilkan dia bukan sebagai singgasana fisik, tapi sebagai gambaran kekuasaan yang luar biasa. Nah, kalau mereka menggunakan takwil. Jadi itu perbedaan antara takwil dan tafsir. Jadi, kalau tafsir itu adalah menjelaskan makna yang jelas dan tegas dari ayat, dari satu ayat atau satu kata. Sedangkan takwil menjelaskan makna yang tidak langsung atau secara implisit. Terkadang dia membutuhkan ijtihad atau takwil kontekstual. Nah, itu perbedaan antara takwil dan tafsir. Bahwa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, apa itu Al-Qur'an? Dan bagaimana Al-Quran itu turun, dan juga bagaimana Al-Quran itu dikumpulkan. Kita bahas itu dulu sebelum kita masuk ke surah Al-Fatihah.
Para ulama ya, menjelaskan tentang makna Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam bahasa Arab, yang tertulis dalam mushaf, yang bacaannya terhitung sebagai ibadah, muta'abbad bitilawati. Al-Quran wa kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilughatil arabiyyah maktubun fil mushaf wa muta'abbad bitilawati, dengan bahasa diturunkan kepada Rasul dengan bahasa Arab, tertulis dalam mushaf, kemudian setiap huruf yang dibaca ibadah. Nah, kalau kita lihat definisi ini, Bapak-bapak dimuliakan Allah, maka terjemahan Al-Quran itu tidak bisa disebut Al-Quran. Terjemahan Al-Quran tidak bisa disebut Al-Quran. Maka ada perbedaan pendapat para ulama. Kalau wanita haid bagaimana, apakah boleh memegang Al-Quran, membacanya? Ada yang mengatakan tidak boleh, merujuk pada ayat yang ada di surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illa mutahharun. Ada yang mengatakan boleh karena dia, tapi Al-Quran terjemahnya, karena dia bukan Al-Quran. Nah, itu perbedaan para ulama. Maka dari sini ada yang bertanya begini, lantas kalau Al-Quran terjemah dan dibaca, apakah dia muta'abbad bitilawati? Nah, kita membaca Al-Quran dengan bahasa Latin. Al-Quran ditulis dengan bahasa Latin. Apakah muta'abbad bitilawati? Para ulama mengatakan dia akan berpahala sesuai dengan niat dan usahanya. Tapi beda statusnya ketika dia membaca, beda hukumnya ketika dia membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Hukumnya boleh, jaiz bagi mereka yang pemula, yang baru belajar Al-Quran, baru belajar membaca Al-Quran. Biasanya kan mudahnya belajar baca dengan bahasa Latin, ya Pak ya. Berbeda huruf-huruf Latin dengan huruf-huruf Arab. Banyak huruf Arab itu tidak ada padanannya dalam huruf Latin. Makanya hukumnya berbeda. Kita membaca Al-Quran dengan bahasa Latin, membaca Al-Quran dengan bahasa Arab. Status matnya saja berbeda. Bagaimana kaidah mat dalam bahasa Latin? Ya. Tidak satu ya. Tidak ada kaidah mat dalam bahasa Latin. Mat asli bagaimana bahasa Latin? Cara menulis dalam bahasa Latin. Mat lazim bagaimana? Bagaimana menulis huruf po dalam bahasa Latin? Tidak ada tasrifnya, tidak ada padanannya. Bagaimana menulis huruf dhad dalam bahasa Latin? Bagaimana menulis huruf shad, qaf, gha? Kalau a ada a, ba, bi, jim apa? C, bukan, enggak ada padanannya. Makanya status hukum membaca Al-Quran dengan bahasa Latin itu berbeda dengan membaca Al-Quran dengan bahasa Arab. Membaca Al-Quran dengan bahasa Latin itu ghairu muta'abbad bitilawati. Artinya tidak dihitung pahala setiap huruf yang dibaca. Yang dihitung pahala itu adalah yang ketika kita membaca dengan bahasa Arab. Karena Al-Quran itu munazzalun bil lughatil arabiyyah. Arabiyyah itu mubin.
bagi mereka yang pemula. Tapi pada akhirnya kita dituntut untuk membaca Al-Quran dengan berbahasa Arab. Nah, penjelasan ini merujuk pada definisi Al-Quran itu sendiri. Apa tadi definisi Al-Quran? Al-Quran itu adalah kalamullah, diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab, bukan bahasa lain. Dan tertulis di dalam mushaf. Dan bacaannya terhitung sebagai ibadah. Yang diriwayatkan secara mutawatir. Nah, Al-Quran. Tidak ada ayat Al-Quran yang diriwayatkan hanya oleh satu orang. Mutawatir itu maknanya diriwayatkan orang banyak, sekumpulan orang banyak, dan tidak mungkin dalam sekumpulan orang banyak itu ada orang berbohong dan tidak diketahui. Itu makna secara umum dari mutawatir. Kita ada 40 di sini, 50. Kalau ada yang satu berbohong pasti ketahuan, karena berbeda dengan lain. Maka Al-Quran itu mutawatir, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, itulah makna definisi daripada Al-Quran. Maka dari definisi ini bisa kita simpulkan bahwa terjemahan Al-Quran tidak bisa disebut sebagai Al-Quran. Dia melainkan hanya tafsir. Dan satu lagi Bapak Ibu Allah, Al-Quran itu tidak bisa diterjemah. Lantas yang kita baca apa? Yang kita baca itulah tafsir Al-Quran, bayan. Kalau Al-Quran itu diterjemah maka akan rusak maknanya. Dzalikal kitabu la alif lam mim. Nah, terjemahkan. Ahli tafsirnya tidak mampu menerjemahkan itu, apalagi kita kan. Paling ditulis alif lam mim juga ditulis. Coba buka terjemahan Al-Quran, alif lam mim. Atau ditulis wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Mungkin tafsir zaman dulu tulis begitu, tulis sekarang enggak ada. Tulis alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalika artinya itu. Alkitab, nah, harus ini. Dzalikal kitab, dzalika maknanya itu. Alkitab harus kitab ini terjemahannya. Karena cuma maknanya kan la raiba fi. Tapi coba kita lihat tafsirnya. Bagaimana menafsirkan? Kitab ini atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Padahal di situ ditulis dzalika. Dzalika maknanya apa? Itu. Tapi tafsirnya Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Dari mana mafhum makna Al-Quran, didapatkan makna Al-Quran? Nama lain daripada Al-Quran itu adalah Alkitab. Dari riwayat-riwayat yang sahih. Makanya Al-Quran itu tidak bisa diterjemah, mesti ditafsirkan. Yang coba bapak baca Al-Quran yang ada tulisan bahasa Indonesia yang sama, itu bukan terjemahan, tapi tafsir. Itu tafsir Al-Quran untuk pemula, untuk kita memahami makna yang terkandung di dalam ayat yang kita baca, bukan menerjemahkan. Baik. Nah, di antara nama Al-Quran itu adalah di antaranya Al-Kitab, Al-Quran. Nama lain Al-Quran itu Al-Kitab. Nama lain Al-Kitab itu Al-Mushaf. Nama lain Al-Quran itu An-Nur. Nama lain Al-Quran itu Al-Furqan. Dinamakan Al-Quran karena dia adalah wahyu yang dibaca.
Ubaidah mengatakan dinamakan Al-Quran karena dia mengumpulkan dan menggabungkan surah-surah sesuai dengan firman Allah, Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, dan sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan Al-Quran itu di dadamu wahai Muhammad, yang untuk dibaca, yang membuat kamu pandai membaca. Maksud daripada Quran, Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, adalah ayat ini adalah qira'atan atau pembacanya, bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang dibaca. Ada menyebutkan asal katanya qara'a, dari qara'a, baca. Dinamakan Alkitab, Al-Quran ini adalah karena dia berasal dari Al-Katsbu. Al-Katsbu itu artinya mengumpulkan, karena dia mengumpulkan berbagai macam kisah. Al-Katsbu itu maknanya mengumpulkan. Kalau Quran itu mengumpulkan hukum di dalamnya, mengumpulkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya, peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah selama 23 tahun, dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi pada umat sebelum era Rasul. Dan Rasul itu tidak mengetahui, Rasul itu tidak pernah hidup pada masa itu, tapi Rasul membaca kisah-kisah itu di hadapan ahli kitab. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Al-Quran ini juga dinamakan dengan Al-Kitab, Al-Katsbu, dan juga dinamakan dengan Al-Mushaf. Ini nama-nama Al-Quran. Kata As-Sahaf, As-Safa, ya, artinya mengumpulkan suhuf, lembaran-lembaran yang tercecer. Dulu Al-Quran ini tidak seperti Al-Quran yang sudah kita baca sekarang. Wahyu itu turun tidak sekaligus. Al-Quran itu turun tidak sekaligus. Bahkan surah pun, banyak surah Al-Quran itu tidak turun sekaligus. Bahkan ada ayat Al-Quran, satu ayat itu tidak sekaligus turun. Dia turun satu penggal, satu ayat turun penggalan ini. Kemudian ada peristiwa yang lain, turun lagi untuk penggalnya. Kemudian Jibril mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, wa hadhil ayat fi surati kana ba'da ayati kana. Muhammad, letakkan ayat ini pada surah ini setelah ayat ini. Artinya susunan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itulah susunan wahyu dari Allah, bukan susunan Muhammad, apalagi ijtihad para sahabat, bukan. Makanya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur selama 23 tahun, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya, dan juga kejadian-kejadian yang dialami oleh para sahabat, kemudian yang menyebabkan Al-Quran itu turun. Tapi tidak semua ayat Al-Quran itu ada sebab turunnya. Ada asbabun nuzul, tidak. Hanya sebagian kecil Al-Quran itu yang memiliki asbab nuzul. Kemudian Al-Quran yang diturunkan secara berangsur selama 23 tahun ini ditulis oleh sahabat. Bukan di kertas, tapi di alat-alat yang bisa di media-media yang bisa mereka gunakan untuk menulis, di pelepah kurma, di kulit onta, di batu. Tapi Nabi SAW mengingatkan sahabat ketika itu, tidak semua sahabat itu boleh menulis Al-Quran. Hanya beberapa sahabat yang diizinkan oleh Nabi untuk menulis Al-Quran.
antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Zaid bin, yang terkenal Zaid bin Thabit bin Harisah, Zaid bin Thabit yang menulis Al-Quran, kalau saya tidak salah. Kenapa? Karena Rasul mengkhawatirkan sahabat tidak bisa membedakan mana wahyu yang disebut dengan Al-Quran, mana wahyu yang disebut dengan hadis, mana wahyu yang disebut dengan hadis nabawi, dan juga mana wahyu yang disebut dengan hadis kursi. Maka Nabi melarang sahabat menulis Al-Quran kecuali beberapa orang saja, agar tidak tercampur. Yang menyebabkan inhiraf, penyimpangan yang terjadi pada Taurat, Injil, Zabur adalah karena dia hanya sekedar ditulis dan banyak yang menulisnya, sehingga nas nuskhah itu berbeda-beda. Sehingga masing-masing menafsirkan sesuai dengan keinginannya. Inilah yang menyebabkan inhiraf terjadi pada kitab-kitab samawi sebelumnya. Nah, kenapa Al-Quran itu dinamakan mushaf? Karena mushaf itu adalah lembaran-lembaran, kumpulan daripada lembaran-lembaran yang terpisah. Dan yang terakhir, kenapa Al-Quran itu disebut, nama lain daripada Al-Quran itulah An-Nur, cahaya. Karena Al-Quran itu menyingkap berbagai hakikat dan juga menerangkan hal-hal yang samar, hal-hal yang soal hukum halal dan haram, dan juga menerangkan hal-hal yang gaib yang tidak diketahui oleh manusia, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kita tidak tahu bagaimana surga itu, bagaimana neraka, kecuali dengan membaca Al-Qur'an dan juga membaca tafsirnya. Membaca Al-Quran sendiri, sekedar membaca Al-Quran tidak bisa memahami bagaimana keadaan surga sesungguhnya dan juga bagaimana keadaan neraka sesungguhnya. Tanpa memahami bahasa Arab dengan baik, hanya sekedar membaca tafsir ringkas atau terjemahan dalam bahasa Indonesia, juga kita tidak memahami bagaimana hakikat surga itu dan juga bagaimana hakikat neraka itu. Makanya yang paling mendasar dalam menafsirkan Al-Quran itu adalah memahami bahasa Arab. Selain juga didukung oleh ilmu Al-Quran tadi. Nah, Bapak yang